Kita semua selamat siang. Oke, materi kita pada saat ini adalah selalu bersyukur dalam segala situasi. Selalu bersyukur dalam segala situasi. Bapak percaya ini mudah bacanya, tapi sulit melakukannya, ya enggak? Coba biasanya itu kalau kamu itu bersyukur itu kalau apa? Dikasih apa? Dikasih kesehatan, terus kasih kelancaran, terus kasih rezeki, terus kasih uang jajan besar, kasih hadiah. Ini sepeda motor yang baru. Nah, pokoknya semua yang baik-baik, semua yang bagus-bagus yang kamu alami itu syukur, puji Tuhan. Tapi kalau ketika kamu mengalami kesusahan, lagi sedang sakit, ingat bersyukur? Ingat, masih ingat? Oh, haleluya kalau ingat. Baik, dalam materi selalu bersyukur ini ada beberapa hal yang hendak menjadi pokok materi yang kita capai. Oke, silakan lihat. Bisa ya bacanya? Bisa? Yang pertama adalah apa? Belajar bersyukur. Yang kedua, menggali makna bersyukur. Yang ketiga, ya, makna bersyukur bagi diri sendiri. Terus yang keempat, memilih untuk bersyukur. Dan ada tambahannya, yaitu yang kelima, mengatasi hambatan untuk bersyukur. Nah, itu juga nanti kita lihat dari pemaparan slide ini. Terus yang keenam, mengekspresikan. Mengekspresikan itu kita menunjukkan sikap kita, bagaimana sikap orang yang bersyukur. Dan yang ketujuh adalah bersyukur dalam situasi yang sulit. Nah, ini yang sulit. Bersyukur dalam situasi yang sulit ini. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Oke. Bapak minta satu orang. Coba siapa yang bisa bacanya dulu sambil berdiri. Baca yang ada itu. Satu orang berdiri, bacakan. Nampak kan? Ayo. Ekel silahkan berdiri baca. Kalau tidak jelas agak ke depan, silahkan. Situ. Manusia telah mendapatkan apa yang sebenarnya tidak mampu dikerjakan sendiri, yaitu keselamatan. Keselamatan telah dianugerahkan Tuhan. Itu bukan berdasarkan atas kebaikan manusia, tapi karena kasih karunia Tuhan. Sebagai orang beriman, bersyukur hendaknya menjadi sebuah sikap hidup pribadi yang sentiasa bersyukur kepada Tuhan dalam menghadapi hidup, baik dalam suka maupun duka. Bersyukur adalah salah satu hal yang harus terus dilakukan selaku anak-anaknya. Meskipun hal tersebut tidaklah mudah, kita akan sulit bersyukur, terutama ketika menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan orang beriman. Sangat mungkin untuk selalu bersyukur sebab mengimani bahwa Tuhan akan memampukan kita melakukan apa yang diperintahnya. Tuhan tidak pernah memberikan perintah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Hidup bersyukur adalah pilihan. Oke, terima kasih. Silahkan duduk untuk Ekel. Yang pertama adalah belajar bersyukur. Nah, belajar bersyukur ini tadi kuncinya tadi yang tiga itu yang di bawah itu, supaya kita bisa menjadi remaja Kristen yang mampu belajar bersyukur dalam segala situasi, yaitu kita harus mengimani pertama Tuhan memampukan kita melakukan
apa yang diperintahkannya. Jadi yang harus diingat bahwa Tuhan itu memberi kemampuan. Oke? Apa yang kita alami? Oh, kesedihan saya lo lagi sedih, saya lo lagi susah Pak. Itu motornya rusak, motornya perlu perbaikan. Nah, semua itu Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, yaitu akal budi. Bagaimana kita bisa memperbaikinya, bagaimana kita bisa merubahnya, apa yang menjadi kesulitan itu, sehingga kalau motornya rusak dibawa ke servis, diperbaiki, bisa pakai itu lagi kita ke sekolah. Yang kedua, yaitu Tuhan tidak pernah memberikan perintah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Tuhan tidak pernah memberikan sebuah perintah yang tidak dapat kita lakukan, atau apa yang kita alami pada saat ini, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Itu maksudnya. Oke ya, jelas ya. Jadi itu harus diimani. Dan yang ketiga, mengapa? Karena hidup bersyukur itu adalah pilihan. Yang ketiga itu yang harus kamu pahami dalam menjadi anak remaja Kristen yang belajar bersyukur, bahwa bersyukur itu pilihan. Oke ya. Jadi bukan bersyukur itu karena yang baik-baik tadi. Apa tadi yang baik-baik itu? Coba sebutkan lagi. Apa tadi yang baik-baik yang diterima? Dapat dari dia. Terus? Kebahagiaan. Hah? Dapat rezeki. Dapat apa lagi? Kemudahan. Dapat kemudahan. Nilai rapot bagus. Ya, memang bersyukur. Tapi jangan hal-hal yang sedemikian itu saja yang membuat kalian hanya pandai bersyukur. Kenapa? Karena memang dalam hidup ini kadang kita masanya, kalau masa remaja itu apa? Nggak bisa, lagi bete, nggak bisa lagi, nggak mood. Gimana mau bersyukur? Ya enggak? Ditanya aja, Laura kemana? Isi urus. Ini kan pasti lagi hatinya enggak damai. Nah, tetapi sesungguhnya bersyukur itu dikatakan adalah pilihan. Jadi sekalipun lagi susah, masih bisa senyum ke orang, masih bisa. Kalau ditegur, si Mesya, apa kabar? Baik Pak. Apa kabar Mesya? Ini berarti lagi kurang bersyukur. Masa jawabannya baik Pak. Baik Pak. Biarpun ada kesusahan, biarpun sesuatu tidak seperti yang diharapkan, ini masih kok sampai siang, habis nanti belajar masih ada lagi kegiatan, kan gitu ya Mesya ya. Tapi belajarlah bersyukur, karena bersyukur itu pilihan. Oke, berikutnya silakan simak di layar tuh. Yang kedua dari materi bersyukur dalam segala situasi yang sulit itu tadi adalah menggali makna bersyukur. Nah, dalam menggali makna yang bersyukur ini, kembali Bapak tanya dulu, harus dijawab. Menurut Laura, apa itu bersyukur? Silakan jawab. Yang menurut Laura,
Iya, dijawab saja, tidak usah ragu. Bapak senang kalau ada pendapat, gitu. Ada pokoknya, menurut saya Pak, makna bersyukur itu ini, gitu lah. Bersyukur sudah gimana? Sudah dilahirkan ke dunia. Itu menurut Laura, syukurnya di situ. Menurut Yosef, coba Yosef. Bersyukur dikasih kesehatan. Bersyukur itu menurut Yosef, makna bersyukur itu karena kita sudah sehat. Elga, Pak tanya nih. Jadi menurut kamu bersyukur, makna arti bersyukur itu apa? Apa adanya. Bersyukur itu apa adanya. Wah, ini pendapat Elga mantap lagi nih. Oh, Bahana, bersyukur itu ya kita nikmati hidup ini apa adanya ya, kan? Iya. Iya ya. Apri Chandra punya pendapat? Menurut Apri Chandra, bersyukur itu ada? Ada. Silakan apa? Bersyukur hindari dari hal-hal yang tidak baik. Oke, bersyukur karena terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Nah, baik. Selanjutnya kita lihat dalam menggali makna bersyukur itu, kita lihat berikutnya. Arti bersyukur. Arti bersyukur, Bapak bacakan ya bagi kita sambil kamu lihat slide yang ada itu. Arti bersyukur dalam pandangan Alkitab, bersyukur dapat diartikan mengucap terima kasih kepada Tuhan yang telah mencipta, memelihara, dan menyelamatkan kehidupan. Sudah hidup ya, sudah dilahirkan ke dunia, ya. Itu pandangan Alkitab ya, bersyukur. Sudah dilahirkan ke dunia, sudah bisa kelas 2 SMP, syukur. Dan Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Hidup bersyukur adalah hidup yang berserah dan bersandar kepada Tuhan dan selalu mengimani bahwa Tuhan selalu hadir dan berkarya dalam kehidupan. Nah, itu dari pandangan Alkitab. Yang kedua, juga arti hidup bersyukur itu adalah hidup yang berserah dan bersandar kepada Tuhan. Kalau kita itu berserah, bersandar kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari itu terus gitu, maka sesungguhnya kita itu nanti mampu menjadi anak remaja Kristen yang bersyukur, mampu bersyukur dalam segala situasinya. Dan yang ketiga, hidup bersyukur adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan dalam segala situasi, tidak pernah merasa kecewa saat berada dalam kesulitan dan tidak lupa diri saat mengalami bahagia. Nah, hidup bersyukur itu dikatakan adalah yang selalu memuliakan Tuhan dalam segala situasi. Ada yang itu? Ya, tadi ada. Ada ya enggak? Tadi kan menerima keadaannya apa adanya. Ban motornya kempes, mau berangkat ke sekolah. Puji Tuhan lah, masih tahu bannya kempes. Ya, nanti saya bawa ke bengkel. Contoh, bukan enggak bersyukur itu lalu sama artinya dengan senang ban motornya kempes. Ya, enggak gitu juga. Kan begitu maksudnya. Maksudnya kan ada ban motornya kempes. Terjang motornya kan udah gak belinya mahal-mahal, orang tua susah nyari uangnya. Nah, enggak gitu. Jadi maksudnya ya enggak begitu. Jadi
Maksudnya bersyukur itu tadi, poin yang ketiga itu tadi adalah yang memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu itu, maksudnya ya enggak kecewa yang berlebihan. Kenapa motornya kempes, langsung motornya pun ikut dirusak. Tambah hendak hanya karena yang kempes, tapi yang lain juga dirusak ya, tidak gitu. Oke, itu pengertian bersyukur dari pandangan Alkitab. Jadi setidaknya nanti kamu sudah memahami bahwa makna bersyukur itu tadi ya dari pandangan Alkitab, berserah dan bersandar kepada Tuhan, terus tidak kecewa dalam situasi yang sulit yang dihadapi, dan juga dikatakan tidak lupa diri saat mengalami bahagia. Gitu, jangan udah pas lagi senang lalu kamu ingat Tuhan pun enggak. Ada punya ini tuh, ini kan bukan dari Tuhan, ini kan dari usaha saya, orang tua saya. Lalu tak pandai, tidak ingat bersyukur kalau kayak gitu. Ya, jadi dalam hidup kamu yang lagi baik juga, ya ingat bahwa itu dari Tuhan. Hidup kamu yang lagi mengalami kesulitan juga, ingat bahwa Tuhan campur tangan untuk menolong kamu, karena Tuhan katakan tidak akan memberikan melebihi kekuatan kita. Oke, selanjutnya perhatikan, kita masuk ke materi berikutnya yang harus nanti dipahami, yaitu makna bersyukur untuk diri sendiri. Makna bersyukur untuk diri sendiri. Nah, dalam hal makna bersyukur untuk diri sendiri ini bisa jadi setiap kita, ucapan syukur kita itu berbeda-beda karena hal yang terjadi dalam hidup kita, ya kan? Menurut si Apri Chandra, saya memahami makna bersyukur itu menurut diri saya karena ini. Menurut si Ekel, ini, si Marcel, kalau saya ini, ya kan gitu ya. Coba kita lihat dalam hal ini. Nah, perhatikan gambar yang ada. Di sana dikatakan bersyukur merupakan refleksi iman dan perasaan. Syukur itu meyakini bahwa anugerah Tuhan jauh lebih baik dari apapun. Jadi syukur dalam ini adalah merupakan dari penyukaan kita atas iman yang kita punya. Jadi kita itu kalau dalam remaja sedikit mati ngumpat emang pasal yang sering itu kalau menggerutu. Nah, ini hanya kalau udah bersyukur itu, kalau sebagai sebagai remaja Kristen itu adalah merupakan sumber dari refleksi iman kita. Jadi tidak mudah kita untuk ngumpat orang mengucap abadi ya neraka kena udah. Oke ya. Terus bersyukur bukan sekedar bersikap pasif, pasrah menerima apa adanya. Bersyukur adalah tindakan aktif yang harus diupayakan sehingga perlu semangat untuk melakukannya. Syukur itu aja ya, enggak kan? Enggak, syukur. Bisa juga itu diartikan salah, negatif jadinya. Kalau sesuatu yang tidak baik datang, syukur. Iya kan? Itu kan sama artinya apa itu?
nyampakkannya syukurin gitu. Tidak gitu. Tetapi syukur di sini adalah merupakan tindakan yang aktif yang diupayakan sehingga perlu semangat untuk melakukannya. Dalam keadaan sulit susah, puji Tuhan bisa. Ini saya ada tugas, saya harus bisa. Ya enggak? Ini saya hari ini kok badan kurang lemah, mau berangkat ke sekolah. Dalam nama Yesus saya mampu berangkat. Itu artinya perlu upaya semangat. Oke, punya semangat? Amin. Amin. Oke. Bapak senang nih sama anak-anak yang kelas 8 ini yang punya semangat. Berikutnya. Oke, hal-hal yang mendorong kita untuk bersyukur, hal-hal yang mendorong kita bersyukur, membuat kita itu untuk bisa bersyukur terus. Silakan dilihat di sana. Satu orang bisa bacanya. Ayo ke depan gantian. Satu orang cepat. Baca, cepat. Si Laura, depan. Kita bersyukur atas Nampak? Oke, silakan. Kita bersyukur atas karunia Allah yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Terus kedua, Kita bersyukur atas apa yang telah Allah lakukan bagi kita, memberikan orang tua kesempatan sekolah, kesehatan, teman-teman, dan lain-lain. dan lain-lainnya. Terus? Kita bersyukur karena bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia bagi kebaikan kita. Oke. Dengan bersyukur kita dapat menyiapi hidup dengan sukacita, bukan dengan paksa dan duka. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Laura. Si Meisha lanjut. Ini tadi kan depan. Silakan Meisha. Lanjut yang berikutnya. Ya, sebentar ya. Oke, silakan. Allah menjadi gembala yang baik bagi manusia. Terus. Kita juga bersyukur untuk misi Allah bagi seluruh manusia di dunia ini. Oke, ada berapa? Ada enam hal yang mendorong kita itu bisa bersyukur di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita bersyukur karena kasih karunia Allah. Ini adalah keselamatan. Oke, ini adalah keselamatan. Kamu itu saat sekarang ini bisa seperti ini apa adanya itu bukan terjadi begitu saja. Bahkan kamu itu menjadi orang Kristen itu ada satu pekerjaan yaitu karya Tuhan sendiri yang membuat kamu itu ada di dalam persekutuan sebagai orang Kristen. Yang keduanya yaitu kenapa kamu bisa bersyukur dan bisa mendorong kamu untuk bersyukur karena kamu diberikan apa? Kedua apa? Kesempatan sekolah, diberikan apa? Orang tua, kesehatan, teman-teman. Jadi bukan kebetulan si Yosef bisa kenal dengan si apa? Yulifer ini bukan terjadi begitu saja. Tetapi ini adalah anugerah Tuhan tadi sehingga kalian bisa jadi teman. Oke? Punya orang tua. Terus diberi kesehatan. Ya enggak? Terus selain itu kita bersyukur karena bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia bagi kebaikan kita. Kenapa kita bersyukur? Karena tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini, sesuatu yang baik yang kita kerjakan. Oke, jadi jangan pernah berhenti ya berbuat baik, karena itu semua itu ada manfaatnya. Terus kita dapat menyikapi hidup dengan sukacita, bukan dengan paksa dan duka. Nah, ini berkaitan dengan perasaan. Ya.
Kelima tadi, karena Allah menjadi gembala yang baik bagi manusia. Terus berikutnya yang keenam, kita bersyukur untuk misi Allah bagi seluruh manusia di dunia ini. Nah, inilah tadi yang mendorong kita sehingga kita mampu bersyukur. Ada berapa? Oke, aku harap nanti ya, setidaknya itu diingat apa yang mendorong kalian sehingga kalian bisa menjadi remaja-remaja Kristen yang mampu bersyukur. Ada keselamatan tadi, ada orang tua, kesehatan, teman, Tuhan yang memelihara sebagai gembala, dan seterusnya tadi ya. Oke, berikutnya kita masuk ke pokok memilih untuk bersyukur. Kembali lagi, tadi Bapak katakan bahwa bersyukur itu adalah pilihannya, pilihan. Jadi ya kita pilih untuk kita menjadi orang-orang bersyukur. Kita lihat. Nah, satu orang Filiper ke depan baca. Memilih bersyukur atau menggerutu. Kan? Bersyukur atau menggerutu. Dalam kesulitan hidup banyak yang mendekatkan diri kepada Tuhan, namun banyak pula yang menyimpang dari jalan Tuhan untuk mencari jalan pintas agar terhindar dari penderitaan hidup. Memilih untuk bersyukur adalah pilihan yang tepat dalam menghadapi penderitaan hidup. Jadi bersyukur adalah pilihan yang tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Bahkan dalam keadaan susah dan sebetulnya kita bisa memilih untuk bersyukur. Kita dapat melihat teladan Nabi Yeremia dan Nabi Habakuk sebagai contoh orang yang bisa bersyukur dalam kondisi yang sulit dan susah. Oke, terima kasih. Silakan duduk, Super ya. Jadi kalian ini memilih ini menjadi remaja-remaja Kristen yang mau bersyukur atau menggerutu? Bersyukur. Mesia belum jawab. Bersyukur benar ya. Tidak menggerutu ya. Biarpun capek sekolah ya. Iya. Tuhan, kalau memang seperti itu. Sebenarnya dulu ada contoh dibacakan oleh Yulifer tadi, ada dua nabi, yaitu siapa? Yeremia dan Habakuk, yang bersyukur di dalam situasi yang sulit. Oke, kita lihat. Di dalam kitab Ratapan 3 ayat 17 sampai 26, di sana itu dijelaskan bagaimana Yeremia dipakai Tuhan untuk memperingati bangsa Israel dan Yehuda yang tidak taat. Nah, kalian punya adik? Ada yang punya adik? Punya. Kadang adiknya kalau dinasihatin tidak peduli, nyolot, bandel, tidak mau dengar, ya kan? Nah, menggerutu. Nah, pada saat ini nanti ke depannya nggak menggerutu lagi, karena sesungguhnya itu juga sudah pernah terjadi bahkan dalam kehidupan Nabi. Bayangkan, coba kalian bayangkan Nabi, omongannya aja kadang tidak didengar, apalagi kita ini adik sama kakak kadang kan. Nah, itu kan disampaikan itu di kitab Ratapan itu Nabi Yeremia. Oke, satu lagi. Siapa? Nabi apa? Habakuk ini hidup dalam keprihatinan karena bangsa Yehuda tidak hidup dalam kebenaran. Kelakuan mereka penuh kejahatan,
ketidakadilan, pemberontakan, pelanggaran. Ini yang dialami semua oleh Nabi. Rakyatnya itu suka berontak, suka melanggar. Dan dia hidup bersama dengan mereka. Dia itu Nabi. Tapi itu yang harus dihadapinya. Dan dia tidak berputus asa. Dia tidak menggerutu. Tetapi dia tetap terus memilih untuk bersyukur. Ini contohnya ya, 2 ya. Oke. 2 contoh yang sudah kita lihat bersama. Oke, sekarang kita ke sini. Dari Yeremia dan Habakuk ini ada beberapa yang dapat kita teladani, sehingga kenapa mereka bisa bersyukur. Coba si Elga berdiri aja, coba bacakan sama kawan-kawannya. Fokus pada kasih karunia Tuhan. Oke. Jangan pernah mengeluh. Oke. Lakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Oke. Membuat catatan hal-hal yang telah disyukuri. Oke, terima kasih. Silahkan duduk ya, Elga ya. Jadi ngapa itu bisa bersyukur? Nabi Yeremia dan Habakuk itu teladan apa yang bisa kita ambil tuh? Yang dibacakan kawan kita tadi Elga. Dia itu fokus pada kasih karunia Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Amin. Oke, terus jangan mengeluh. Terus lakukan terus yang baik dan yang di kelas itu kadang kawan suka usil ya. Ini anak-anak remaja Kristen ini tidak boleh nih, ya. Kalau dalam kelas gabung nanti tidak boleh. Jadi kalaupun ada yang usil-usil gitu, nakal gitu, kalian yang lain harus tetap berbuat dan melakukan yang bermanfaat. Oke, dan yang keempat, membuat catatan hal-hal yang telah disyukuri. Coba ini tugas di rumah nanti, kalian itu bikin satu orang itu 25 catatan apa-apa yang selama ini kalian sudah alami sehingga membuat kalian bersyukur. Jelas? Oke, itu nanti kalian bisa sampaikan ke Bapak pada pertemuan berikutnya ya. Oke, ini kita lanjut. Kita lanjut ke materi pokoknya, mengatasi hambatan bersyukur. Mengatasi, ada hambatannya rupanya bersyukur itu. Apa itu? Mengatasi hambatan kita harus tahu dulu, baru nanti kita bisa untuk melewatinya. Oke ya, hambatannya nih hambatannya yang pertama harus, supaya kita bisa bersyukur di masa yang sulit, fokus pikiran kepada kasih karunia Tuhan. Selalu ada hal yang dapat kita syukuri. Oke? Pasti ada yang bisa kita syukuri. Ada masalah? Ada, tapi kan ada juga yang bisa kita syukuri. Yang kedua, jangan mengeluh. Kembali, jangan mengeluh. Sekarang ini harus kalian sadari nih. Di masa-masa kalian sekarang ini banyak anak-anak remaja yang sukanya mengeluh ya. Oke, ya kan? Ya. Juga mengeluh, menggerutu. Ini yang dalam mengatasi hal tersebut, supaya kita mampu bersyukur di masa yang sulit itu, jangan banyak mengeluh. HP-nya rusak sedikit, ganti Pak. Motornya tinggal dulu, ganti, saya minta baru.
Yang ketiga, supaya memampukan kita itu bisa bersyukur di masa sulit. Nih, lakukan hal-hal yang baik, berguna, jangan pasif, tetap berbuat kebaikan bagi orang lain. Dan yang keempat, ini tugas kita tadi, ya, buat catatan. Ini Bapak periksa, semakin banyak nanti tentunya akan Bapak juga kasih apresiasi yang semakin tinggi. Jangan nanti selama ini kok catatannya yang membuat dia bersyukur itu hanya 3 macam dah. 1, sudah dikasih Bapak motor baru. Yang kedua dikasih handphone yang terbaru yang canggih. Yang ketiga diajak liburan ke Bali. Jadi 3 itu saja. Terus ada yang lain. Tapi semakin banyak Pak kasih juga apresiasi yang semakin baik, ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana mengekspresikan rasa bersyukur. Bagaimana mengekspresikan rasa bersyukur ini adalah nanti diwujudkan dalam penunjukan sikap. Bagaimana sikap orang yang bersyukur? Tindakannya itu seperti apa? Ceria. Yang gimana lagi kalau orang bersyukur itu? Mau apa? Mau bantu orang lain. Dia enggak mau berbagi, ya. Oke, coba kita lihat. Nih, yang pertama itu sikap daripada anak remaja itu, orang yang bersyukur itu, wujud syukurnya itu ditunjukkan dalam pikir, berkata-kata, dan bersikap, dan perbuatan yang baik. Terus menghargai waktu dan bertanggung jawab. Menghargai waktu dan bertanggung jawab, ya. Jangan banyak main game-nya aja. Pergunakan waktu dengan baik, ya. Laura, ya, senyum-senyum Laura nih. Jangan banyak tidurnya juga. Bagus sih tidur, tapi jangan tidur terus. Terus ini apa? Menghargai diri sendiri. Ada yang tak menghargai dirinya. Ada. Oleh karena itu menghargai diri. Terus menghargai talenta yang diberikan Tuhan. Tahu talenta? Anak-anakku sekalian tahu? Talenta itu adalah sebuah kecakapan, sebuah kelebihan yang sudah diberikan Tuhan ke kamu. Umpamanya Laura talentanya bisa bernyanyi, itu dihargai. Nah, kalau di gereja bernyanyilah memuji Tuhan. Yosef apa talentanya? Senyum. Senyum sama orang ramah. Kembangkan itu. Si Marcel apa talentanya? Saya suka berbagi, Pak. Berbagi sama orang yang lagi susah, kawannya tak ada pulpen. Ini saya ada 2. Ini jangan pulpennya 1 lalu kasih ke kawannya lalu dia yang tidak nulis. Ya. Oke. Dan selalu mengandalkan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Bisa ya mengandalkan Tuhan? Bisa ya, mengandalkan Tuhan. Berikutnya bersyukur dalam situasi yang sulit. Ketika kita susah, kita bisa bersyukur dalam keadaan sulit. Kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta. Jadi dalam keadaan sulit tadi, susah tadi, Bapak bilang kalau kita itu sudah mampu bersyukur, itu artinya Tuhan sudah itu yang inginkan dalam kehidupan kita. Oke, berikutnya
Setelah kita mengakui kuasa Tuhan, Ia akan bekerja menolong kita keluar dari setiap kesulitan. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan tadi, kesulitan itu nanti bisa diatasi, ya. Bagaimana kita cara melakukannya dulu? Ya itu dengan mengandalkan Tuhan itu kita mampu berdoa. Biarpun dalam situasi sulit, Tuhan, contohnya Tuhan, tolong saya untuk bisa melewati ini. Tuhan tolong. Bisa melewatinya? Bisa. Oke. Nih, lihat. Bagi orang Kristen kesulitan bukan menjadi alasan untuk tidak bersyukur. Dan penderitaan membawa kita untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Kesulitan itu katanya itu akan membuat kita sebenarnya itu semakin mengandalkan Tuhan tadi. Di balik kesulitan dan penderitaan, pasti Tuhan memiliki rancangan yang baik bagi kita. Ini juga kita perhatikan. Ya, ada rancangan baik dari Tuhan kepada kita. Oleh karena itu kita harus tetap tekun, sabar dalam menghadapi kesulitan. Setia kepada Tuhan. Ayat yang terakhir dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak minta semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Silakan semuanya bacakan dengan hati. Setelah hitungan ketiga, nanti baca yang tertulis itu. 1, 2, 3. Baca. Sekali lagi yang diserta. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah atas segala hal, sebab itulah yang menjadi Allah di atas Yesus Kristus. Terima kasih. Silakan tutup. Ya. Itu adalah ayat emas yang terakhir, hadiah kepada setiap kita remaja Kristen yang hadir pada saat ini. Di dalam materi kita ini, mengapa bersyukur atau mengucap syukur di dalam situasi yang sulit. Dan di akhir materi ini, oke, terima kasih diucapkan kepada kita. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa atas tugas yang sudah Bapak tadi sampaikan di pertengahan materi kita. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akan tutup pertemuan kita untuk pembelajaran materi pada saat ini. Kita berdoa satu-satu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang ini. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah mengajarin kami untuk pada kesempatan ini agar kami juga menjadi remaja-remaja Kristen yang tidak mengeluh, tetapi remaja Kristen yang mengerti bersyukur. Dan kami memahami apa yang membuat kami untuk selalu bersyukur itu, bahwa itu adalah pilihan, bahwa tidak terlepas dari campur tangan Tuhan terhadap kami. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur di dalam segala situasi. Terima kasih untuk materi ini. Tuhan sudah membimbing kami. Tuhan berkati kami di dalam waktu-waktu selanjutnya. Dan kami mengakhiri akan kegiatan pembelajaran kami pada saat ini di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat siang. Tuhan berkati kita.